Peristiwa kematian sebenarnya merupakan sebuah peristiwa yang sangat alami. Peristiwa kematian sebenarnya merupakan peristiwa yang sangat alami. Sebab kematian dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk kita umat manusia. Dasar atau hakikat dari seluruh peristiwa kematian yang dialami oleh umat manusia adalah karena kita adalah makhluk yang fana, atau karena kita adalah makhluk yang terbatas. Sehebat apapun prestasi yang kita buat, atau sehebat apapun prestasi yang kita hasilkan atau yang kita capai, kita pasti tetap berhadapan dengan batas akhir hidup yang biasa disebut dengan kematian. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika demikian, mengapa dalam iman Kristen kematian Kristus dihayati sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna? Bukankah para tokoh sejarah dalam Alkitab juga telah mengalami kematian yang sama? Entah itu karena lanjut usia atau kematian yang mereka alami sebagai seorang martir, atau kematian yang lebih tragis. Tetapi kematian mereka tidak dihayati sebagai wujud keselamatan Allah. Dunia hanya mengenal mereka sebagai pahlawan atau tokoh Alkitab atau tokoh sejarah dari tokoh-tokoh yang lain. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh kita, kematian Kristus di kayu salib yang pada hari ini kita rayakan bukan hanya sekedar sebagai kematian yang tragis. Sebab kematian Kristus telah diramal atau dibuat dan terlebih dahulu oleh para nabi, khususnya Nabi Yesaya, nabi yang hidup pada abad yang ke-8 sebelum Masehi, dan Bapak Ibu saudara-saudara dapat membacanya pada Yesaya pasal 52 dan 53. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudaraku, seandainya kematian Kristus tidak dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi dalam tokoh Alkitab ini, maka sebenarnya kematian Kristus hanya dipandang sebagai peristiwa yang bersifat kebetulan saja. Atau seandainya seluruh kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus tidak menunjukkan hubungan yang erat dengan dua para nabi, maka peristiwa kematian Kristus hanya dianggap sebagai kematian orang benar dan yang berhasil hidup terus di hadapan Allah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kematian Kristus adalah penggenapan dari nubuatan dan rencana besar keselamatan Allah bagi bumi, sehingga kematian menjadi sempurna dari karya penyelamatan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, karena kematian Kristus merupakan rencana dan wujud karya keselamatan Allah yang sempurna, maka tidak mengherankan sampai saat ini masalah kematian Kristus sering dipersoalkan, atau masalah kematian Kristus sering menjadi
Seluruh orang banyak, semua orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat, perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea, melihat penyaliban dan kematian Yesus. Bahkan peristiwa itu juga dikuatkan oleh dokumen sejarah yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus pasti mati di kayu salib. Kematiannya di kayu salib telah membawa dampak yang begitu besar dalam sejarah dunia, sehingga umat Kristen dapat hadir dan berperan di dalam dunia. Kematian Kristus terbukti juga membawa dampak yang begitu besar dalam pemahaman manusia tentang Tuhan dan pemahaman manusia tentang karya Tuhan dan sebagainya. Kematian Kristus juga memberikan pemahaman yang baru tentang makna serta tujuan kehidupan kita di dunia ini sebagai manusia. Karena kematian Kristus memulihkan dan membaharui kehidupan umat manusia. Kematian Kristus telah mengungkapkan karya keselamatannya yang sungguh-sungguh sempurna, sehingga melalui kematian terjadi pendamaian dan pemulihan hubungan antara Allah dan umat manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam pendamaian dan pemulihan hubungan antara Allah dan umat manusia juga digambarkan dalam penulis kitab Ibrani, secara khusus pada bacaan kita yang kedua, Ibrani pasal 4 ayat 16 sampai ayat 14 sampai 5. Dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus disebutkan sebagai korban sekaligus sebagai imam. Dalam Alkitab, khususnya kitab Ibrani ini berbicara tentang keunggulan Kristus jika dibandingkan dengan para imam, atau tentang misteri keselamatan yang terjadi melalui penyaliban dan kebangkitan Kristus. Dalam kitab Ibrani ini menyatakan bahwa kesediaan Kristus untuk mengorbankan dirinya sendiri dan mendamaikan Allah dengan manusia merupakan karya seorang imam sejati yang sungguh-sungguh berbeda dalam pekerjaan imam biasa yang mereka lakukan. Yesus adalah imam yang mengorbankan dirinya sendiri. Ia adalah imam besar agung, sehingga di saat ini kita diajar untuk berpegang teguh kepada Yesus Kristus yang kematiannya memulihkan dan membaharui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus, apabila semula hubungan manusia dengan Allah ini terputus oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan dalam kehidupan manusia dan Allah terdapat jarak yang tidak mungkin terjebak. Maka pada hari ini ketika kita merayakan hari kematian Juru Selamat Yesus Kristus yang adalah imam agung yang besar, menghubungkan kembali hubungan Allah dengan umat manusia agar manusia memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kematian Kristus juga memulihkan hubungan antara manusia dengan sesat. Bahkan semua tembok-tembok pembatas atau tembok-tembok yang memisahkan manusia karena suku,
dan menjadi pembawa-pembawa damai ketika ada permusuhan yang terjadi. Bahkan dia juga mampu untuk memperkuat setiap perbedaan yang ada yang memisahkan manusia karena keegoisan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau Allah telah mengabarkan dirinya untuk dosa-dosa, marilah kita membangun hubungan yang baik dengan Dia. Kita membangun hubungan dengan sesama. Kita menciptakan suasana hidup yang aman. Kita menciptakan suasana hidup yang damai. Kita menciptakan suasana hidup yang penuh dengan sukacita. Karena kehidupan kita telah dilalui oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Jangan pernah menghalangi karya keselamatan Allah yang telah dinyatakan kepada kita. Tetapi tunjukkanlah itu melalui